Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya kembali ini kembali lagi bersama saya Pak Tejos. Sekarang view-nya berbeda lagi. Pokoknya ini saya belum bisa kemana-mana. Tadinya kan pingin ambil video di sawah, di pegunungan, di jalan gitu atau di pasar itu ya. Tapi karena COVID-19 ini ya kita membuat video di sekitaran rumahnya Simbah. Jadi ini saya tuh berada di rumahnya Simbah, daerah Gunung Kidul. Ya, pasti dulunya Gunung Kidul terkenal dengan daerah yang gersang, kekeringan, kurang air. Nah, kalau sekarang gimana? Sekarang sudah makmur, ya, udah beda. Itu tandanya Gunung Kidul tuh selalu berkembang, selalu berproses itu. Nah, kita jangan pernah kalah dengan Gunung Kidul yang semuanya harus ikut berproses, termasuk kita, karena kalau nggak berproses nanti ketinggalan, gitu kan? Oke, kali ini Pak Tejos ingin membahas tentang hal-hal yang sangat dekat dengan apa yang Pak Tejos alami dalam beberapa hari ini itu ya. Ya jadi kemarin sih, bukan beberapa hari. Kemarin sebelum video ini dibuat itu ya, jadi sehari sebelum video ini dibuat itu saya mengalami beberapa hal yang membuat hati ini gusar, hati ini sedih itu ya. Jadi lemes itu loh ya, saking apa nih ya, saking down gitu, terus lemes itu. Nah ya emang ini tuh sangat dekat dengan kehidupan kita yang namanya bad day, bad life, terus kejadian-kejadian yang membuat kita tuh menganggap kita tuh kayak tidak memiliki harapan hidup gitu kan ya. Terus kayak wah kok urip ngene men gitu sih gitu. Ya itu hampir setiap hari kita ngalami gitu ya, rakitang sitik-sitik itu pasti kan ada beberapa momen yang membuat kita tuh kok ngedrop gitu, kok ngedown gitu kan. Oke, oh iya sebelumnya itu ya disclaimer ya, jadi semacam disclaimer. Jadi diriku tidak pernah menuntut kalian untuk mengiyakan atau menjadikan video ini tuh sebagai rujukan itu ya. Tapi ini seperti yang tak jelaskan di video pertama, bahwasanya ini adalah media sharing gitu. Kalau misalnya cocok ya alhamdulillah, kalau enggak ya berarti ini sebagai momentum atau pemantik kalian untuk mencari referensi yang lebih cocok lagi gitu kan gitu. Oke, jadinya soal bad day itu, soal kejadian yang tidak menyenangkan. Nah, lebih tepatnya itu soal kejadian yang tidak menyenangkan. Jadi kayak enek misalnya kita tuh mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kayak misalnya dimarahin sama dosen, dimarahin sama pimpinan, dipermalukan di depan khalayak umum, di depan orang banyak, dipermalukan di depan forum gitu ya, terus disudutkan oleh berbagai pihak dan hal-hal lain gitulah ya. Ini bukan di keluarga ya, jadi di hal lain gitu ya. Keluarga nanti ada momennya sendiri. Itu langsung toh kita tuh kayak wah kok ngene men tau uripe gitu, kok kayak gini banget, kayak pencapaian yang udah kita lalui kemarin tuh kayak nggak ada artinya gitu ya. Oke, nggak apa-apa, biarkan aja, biarkan rasa itu ada itu. Kalau saya pribadi ya, saya lebih memilih untuk mengorbankan beberapa jam atau maksimal sehari itu ya, untuk memang tak fokuskan untuk memikirkan hal itu. Yos ben ngedon ya serapopo, emosional ya gak apa-apa, yang penting tidak berhari-hari, cukup kita fokus bahwasanya itu adalah hari yang melelahkan gitu aja. Kita tidak bad life kok teman-teman. Saya bayang aku sekarang umurnya hitung aja 27 gitu ya. 27 kalau kita mengomongkan bad life berarti kan selama hidup kita itu kan jelek gitu ya. Nah, kita hitung nih, coba nih. Kita hitung, saya bawa kalkulator ya. Ini kalkulator ini ya.
Di kalkulatornya. Nah ini ada 365 dikali 27, enggak, selama 9.855 hari juga atau kita itu mengalami yang namanya momen atau kejadian yang tidak menyenangkan. Jadi ini bukan bad life, itu uripmu itu rasa sengsara ngono lho. Jangan berlomba untuk menjadi siapa yang paling sengsara. Lomba paling sengsara kan Indonesia yang ngono kuwi. Coba ini bisa kalian buktikan. Kalian ngobrol sama teman kalian gitu kan ya. Ngobrol sama teman terus gayane ngomong, "Wah, aku bare entuk anu di ACC dosen ya, alhamdulillah cepet Mesti temenmu nanti ngomong ini, "Wah, iya aku ya lumayan cepet kok dhisik." Gitu kan. Lah terus engko atau ini beli barang, "Wah, aku tuku iki murah iki." Misalnya harganya di toko 5.000, aku dapatnya 4.500. Nanti temen-temen pasti ngomong, "Wah, aku ya tahu untuk murah ngono kuwi." Gitu kan. Terus suatu ketika kamu coba mahal-mahalan. "Wah, nggon kuwi entuk sing rego larang iki, mantap iki." Gitu. Aku dapat harga, misalnya harga normalnya 5.000, tapi aku oleh harga 6.000 iki. Pasti temenmu nanti ngomong, "Wah, aku ya tahu entuk kaya ngono kuwi. Aku malah 6.500." Ya kayak dene kayak misalnya di Instagram itu, "Wah, cantik ya." "Enggak kok, kamu lebih cantik." Wis ngono wae, tekan sok wae duwe anak, anakmu duwe anak, wis ngono wae terus gitu kan. Itu juga ketika kalian tuh dapat sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau misalnya kalian cerita sama orang yang tidak tepat, nah itu ya. Cerita sama orang yang nggak tepat. Pasti orang yang nggak tepat itu ngomong sesuatu yang lebih tidak tepat lagi, yaitu berlomba-lomba untuk bahwasanya aku ki luwih sengsara daripada awakmu gitu. "Wah, aku kemarin habis dimarahi dosen wis rapopo, aku yo kerep ngono kuwi." Gitu kan dia. Atau gini nih, "Wah, skripsiku ditolak ping bola-balik." "Rapopo, aku wis ke Februari loh ditolak." "Enggak apa-apa, santai aja." Apakah seperti itu harusnya kita merespon sesuatu? Kan enggak. Ya kayak misalnya istriku ketika istriku itu bad mood atau apa, biarin, diemin dulu aja gitu. Diemin dulu let beberapa saat itu, nek perlu ya sedinowi maksimal, sehari itu maksimal. Jangan pernah kamu tuh menghabiskan rasa meratapi atau rasa tidak menyenangkan lebih dari sehari. Soalnya ngopo, guang uripmu bro, guang waktumu gitu. Jadi maksimal sehari. Kalau udah sehari baru ngobrol itu ya. Nah kemarin tuh aku cuma beberapa jam, akhirnya berani ngomong sama istriku soal bla 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 itu. "Bentar, ada tamu wis kene iki, nek misale sik ya bro ya." Nah kita mulai lagi, maaf tadi ada paketan loh, ada paketan untuk bapak. Nah gini iki nek misale syuting ya, syuting di ruang terbuka itu kita harus sebagai anak yang baik. Nah sing tadi ya, sampai mana tadi ya, sampai yang oh iya, maksimal 1 hari itu ya. Iya teman-teman, jangan habiskan waktumu untuk meratapi hidup itu. Bayangno tadi itu ya, 9 piro ya mau 9.085 hari itu 1:9.855. Kamu itu cuma paling cuma bad atau cuma mengalami perasaan itu tuh wis habiskan di 1 hari itu aja. Jangan cederai hari yang lain. Karena apa? Besoknya tuh masalah pasti ada. Karena apa? Kita ki urip sepaket dengan masalah plus solusinya gitu. Nah tantangannya adalah mencari solusi. Lagi-lagi kemampuan mencari garis perak dalam awan mendung gitu. Pak, itu kan tergantung diri kita masing-masing. Lah yo bro, lah yo kui, kenapa Gusti itu memberikan kita kemampuan berpikir, kemampuan menyelesaikan solusi, dan Gusti itu lebih seneng mungkin kalau kita sendiri yang nyari solusi. Karena apa? Biar kita nggak bergantung terus sama orang lain. Karena sejatinya yang perlu kita percayai, yang tidak akan menyakiti kita itu cuma Gusti Allah, gitu kan ya. Pernah tuh kalian kecewa sama orang lain itu? Oh no toh?
ya jangan, nggak usah terlalu percaya sama orang, sama video ini apalagi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi itu soal kematangan. Kematangan aku ingin menganalogikan dengan masak itu, dengan kemampuan koki dalam memasak. Aku pernah punya pengalaman itu ya, jadi aku tuh seneng banget tuh sama makanan-makanan yang pedes-pedes itu kan, aku seneng banget. Nah, suatu ketika aku pergi ke Godian, ke tempatnya Pak Unang. Pak Unang itu adalah orang tua murid yang menjadi murid sekaligus guruku, orang tuanya Rizky, ya itu. Jadi beliau itu udah tak anggap sebagai orang tuaku sendiri ya. Jadi dulu itu diopeni banget lah ketika diriku masih mahasiswa, itu diopeni banget sama Pak Unang. Nah, Pak Unang itu masakannya luar biasa enak, polis. Ada juga Mbak Fani itu juga masakannya, kue-kuenya itu enak, polis. Tapi akhirnya udah tak tanyain toh, Pak Unang itu resepnya apa toh Pak Unang, caranya bikin sambel yang bisa sampai kotos-kotos tuh gimana toh. Yuk dikasih resepnya, dikasih tutorialnya gitu ya. Pertama-tama siapkan ini Mas Tejo, terus jeruknya pakai ini dan sebagainya itu ya. Akhirnya aku sama istriku mempraktekkan tutorial membuat sambal ala Pak Unang. Rasanya gimana? Rasanya beda. Juga ketika tanya ke Pak TB itu kayak lesehan pinggir jalan itu, tapi itu udah kayak saudara sendiri. Itu ada di postingan, postingan Instagrammu kok enak nggak sih? Atau postingan story lali aku itu. Pak TB, tak tanyain, Pak, ini kok ayam dan sambelnya bisa bener-bener nendang dan bener-bener menusuk-nusuk lambung. Itu gimana toh Pak ceritanya? Apa resepnya? Dikasih tahu toh sama Pak TB. Tak coba prakteknya di rumah sama istri, nggak bisa. Gitu kan? Artinya apa? Ya ono sing ngomong, Mas Tejo tangannya wis beda, gitu kan? Itu soal apa? Soal kematangan, teman-teman. Ya, beliau itu sudah memasak dari usia berapa sih? Berapa lama sih belum memasak itu? Gitu kan? Dan selama itu kan pasti ada masakannya yang nggak enak toh. Oke. Sama halnya dengan kemampuan menulis gitu. Pas awal-awal nulis membuat satu kalimat sulit banget gitu. Tapi setelah lama 2-3 tahun dan selama setiap hari dia tuh menulis terus, mengalami beberapa kesulitan dalam mencari ide, gagasan, menuangkan kata, memilih diksi dan sebagainya, membuat frase. Dia mengalami kesulitan tapi dia belajar terus. Akhirnya di tahun ketiga atau keempat dia berhasil mengeluarkan satu buku yang bestseller gitu kan. Atau kayak pemain sepak bola, emang pemain sepak bola lahir langsung apik ngono kuwi ya enggak. Messi untuk mendapatkan nomor 10 di Barcelona itu melewati masa di mana dia tuh memakai nomor punggung 30, terus 19, terus 10. Itu. Mohamed Salah sebelum memenangkan Liga Champions di Liverpool, dia dari FC Basel ke Chelsea gagal, terus ke Fiorentina, terus ke AS Roma, terus ke Liverpool, gitu kan? Semua butuh jalannya sendiri-sendiri gitu kan. Termasuk dalam hidup. Kita ini sebenarnya baru mengumpulkan cerita untuk kita itu baru mengumpulkan pengalaman untuk diceritakan ke anak cucu kita nanti. Gitu. Dan besok kalau misalnya udah menjadi cerita, itu kan tandanya udah kita alami itu ya. Itu akan menjadi sesuatu yang lucu. Gitu. Kalian enak tuh dengerin dosen atau dengerin pengajar atau siapapun, atau ojol atau penjual angkringan yang pengalamannya tuh segudang gitu. Artinya dia tuh udah mengenyam asam garam pahit dan manisnya kehidupan. Gitu. Kalian dapat ilmu dari beliau-beliau itu. Nah, kita mendapatkan bad day, bad experience
atau kejadian yang tidak menyenangkan itu untuk apa? Untuk menambah pengalaman kita. Lah kita ini kan hidup tuh sebagai apa sih? Insan itu ya, insan yang sebagai media untuk transfer ilmu ya gitu kan ya. Nah, jangan-jangan kita itu emang didaulat untuk memberikan ilmu itu, ilmu tentang pengalaman. Ya saya bayang no bro, nek misalnya ada orang drop, terus kamu datang memberikan masukan, saya tak cerita nih mas, dulu gini. Wah seneng toh rasanya itu. Lah kalian tuh dikasih bekal pengalaman yang tidak mengenakan untuk mematangkan diri. Ternyata itu, gitu kan. Jadi beristirahat atau mengerem untuk mengegas, mengerem untuk mengegas, gitu ya. Jadi analogi memasak, analogi pemain bola, penulis itu. Yo kayak kalian, aku punya anak. Sekarang Bilal tuh namanya Bilal. Sekarang dia udah bisa lari, loncat sampai mana-mana. Pokoknya dia udah bisa berekspresi itulah ya. Nah ini paket lagi. Apakah paketnya ke sini? Ternyata iya. Sebentar ya. Oke, kembali lagi. Ternyata cuma nanyain paket guys, nggak apa-apa. Tak ero. Lah aku itu paket apa meneh gitu. Ternyata cuma nanyain paket. Oke. Iya yang tadi tuh. Jadi oh iya, ini aku nyatet juga nih. Ternyata kita itu cuma membutuhkan jam terbang gitu. Jam terbang untuk mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan, di mana jam terbang mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang semakin matang. Saiki urip ngopo to nek ora dadi wong sing mateng? Misalnya kamu dapat jabatan yang tinggi tapi secara psikis, secara mentalitas kamu belum matang, akhirnya apa? Korupsi. Akhirnya apa? Bukan jadi leader tapi jadi bos itu ya. Paham ya maksudku ya? Wing kongkonan tok gitu. Atau jadi PNS atau sorry ya kayak gitu. Tapi kamu tidak memiliki kematangan lagi, apa yang tok pikirnya duit tok, bro. Gitu. Kamu nggak memikirkan bahasanya menjadi abdi negara itu benar-benar mengabdi untuk negara, bukan negara yang mengabdi untukmu, ya. Itu kan. Jadi dosen nggak punya kematangan akhirnya menjadi dosen yang maha benar itu. Tidak memfasilitasi keinginan mahasiswa. Pokoknya subjeknya tuh aku bukan kamu, wah, gitu kan ya. Jadi hidup tuh butuh kematangan. Itu. Nah, jadi ini tuh bukan sesuatu yang harus kalian terlalu ratapi, boleh meratapi, tapi jangan terlalu meratapi, gitu ya. Kalian harus memikirkan yang namanya solusi, jangan memikirkan iki ngene terus ngene nggak ada yang gitu loh. Jadi pikirkan tindakan solusinya apa, kedepannya kamu tuh harus gimana, usaha apa, itu yang luar biasa, itu ya. Kayak almarhum Didi Kempot, juga almarhum Mbah Surip. Beliau berdua itu sudah bermusik sejak kapan? Untuk menjadi seorang legenda itu memerlukan waktu yang sangat lama. Lah kowe kuwi urung apa-apa. Beliau itu udah mengalami jatuh bangun dalam dunia beliau itu berjuta-juta kali bahkan, itu kan. Tapi karena kegigihan, ketekunan, keseriusan, konsistensi, komitmen itu, usaha, doa itu, terus skill yang selalu berkembang gitu. Akhirnya mereka tekan gitu loh. Sopo sing bersungguh-sungguh bakalan tekan. Itu. Akhirnya mereka bersungguh-sungguh untuk meminggirkan atau menyisihkan atau menyelesaikan masalah-masalah yang pernah mereka alami. Akhirnya menjadi seorang legenda, gitu ya. Jadi sebagai anak muda tuh jangan gampang ngedrop boleh, tapi harus diri. Lah kayak tadi ya, sorry dari kelingan Bilal tadi ya. Dulunya Bilal tuh ya diri itu susah, jalan jatuh, apa neh lari, jalan belum bisa gitu kan. Ya kayak awakmu dhisik to, Bro. Jalan nggak bisa. Tapi berkat
kegigihanmu dan niatmu untuk bisa jalan, akhirnya kamu bisa jalan terus berlari gitu. Kalian akan sampai pada tempatnya kalau kalian bersungguh-sungguh. Man jada wajada, man sobaro zafira. Kalian akan sampai pada tujuannya kalau kalian jatuh terus bangkit lagi gitu. Jangan pernah lupa caranya untuk bangkit itu ya teman-teman ya. Ingat, itu hanya momen yang tidak menyenangkan. Dan kalian itu punya berjuta, bermiliar, bertriliun momen yang sangat-sangat menyenangkan. Itu ya. Semangat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sik ya, tak pamitan dulu ya sama subscriber ayah ya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya. Jelas banyak kurangnya, saya sendiri mohon maaf gitu. Mohon maaf juga banyak gangguan tadi, saya ambil paket sampai 2 kali gitu. Jadi kepedot gitu ya. Jadi saya mohon maaf, penyampaiannya kalau kurang jernih juga mohon maaf. Selamat pagi, selamat menikmati. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Saya enggak ya nganggo duding-duding ini barang. Semoga harimu menyenangkan. Itu ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.